di kolom partisipan itu baru 19 orang yang gabung. Jadi mungkin ya mohon mungkin teman-teman sarannya apakah kita lanjut atau menunggu teman-teman lain untuk bergabung. Bisa kedengaran suara saya, Mas? Kedengaran, Om? Suara? Oh, ya. Jadi mungkin kita ini Pak ya, sambil mungkin kita dilanjut saja Pak. Oh begitu. Atau mungkin kita tunggu teman-teman lain karena di undangan di OPD kita ada 48 OPD ya yang berhadir hingga saat ini baru 19 partisipan. Mungkin alangkah baiknya kita menunggu dulu teman-teman yang lain, namun mungkin kita kasih batas waktu sampai jam berapa sehingga kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih disempatkan untuk mengikuti salah satu kegiatan atau rapat terkait dengan sinkronisasi RUP di lingkup OPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebetulnya acara ini menjadi sebagai lanjutan dari kegiatan kita yang kemarin, yaitu evaluasi dan koordinasi RUP yang telah kita laksanakan pada tanggal 7 sampai 13 Oktober kemarin. Namun hingga hari ini memang kondisi RUP kita masih ada beberapa atau ya sebagian besar OPD belum klop antara BPA dengan data belanja yang Bapak Ibu sekalian input di sirup. Mengawali acara kita pada hari ini atau kegiatan kita pada hari ini, kami silahkan kepada Ibu Kabak pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ mewakili Pak Karo, karena Pak Karo hingga saat ini masih tugas luar, sehingga pada kesempatan ini akan dibuka oleh Ibu Umi Kun Latifah. Kepada Ibu Kabak kami silahkan. Baik, terima kasih. Izin suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir di kegiatan kita hari ini. Semoga seharian ini kita bisa melakukan kegiatan aktivitas kita dan mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang hari ini sewajarnya lah beliau yang harusnya hadir bersama kita. Namun karena masih ada kegiatan yang harus diselesaikan, beliau tidak bisa bersama kita. Dan juga mungkin dengan
Ibu Kabak LPSE yang menjadikan tanggung jawab beliau hari ini juga masih melaksanakan tugas luar, sehingga beliau juga belum bisa hadir bersama kita. Jadi sayalah yang mewakili keduanya. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah perencana dengan admin RUP ya. Sebetulnya kegiatan kita hari ini sinkronisasi RUP ya Pak Gini. Iya, Bu. Tujuannya adalah menindaklanjuti kegiatan penginputan RUP perubahan yang telah dilaksanakan mungkin sebulan yang lalu, yaitu di tanggal 7 Oktober sampai 13 Oktober 2021. Nah, di kegiatan itu Bapak Ibu admin itu sudah diundang di tempat di BLP, namun mungkin hasilnya masih belum maksimal ya, mungkin masih ada yang kelebihan, ada yang kekurangan dari pagu perubahan gitu. Makanya hari ini Biro Pengadaan mengundang Bapak Ibu walaupun hanya melalui Zoom untuk kita menyamakan hasilnya lah gitu. Kenapa masih ada yang kurang, dan ada juga yang kelebihan. Apa masalah dan penyebabnya mungkin bisa dibicarakan bersama-sama dengan tim-tim atau PIC dari LPSE nantinya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya kenapa sih kita RUP itu selalu BLP Biro Pengadaan itu selalu menggambar-gemborkan kayaknya RUP terus yang selalu ditekankan. Bapak Ibu semua mungkin sudah pada tahu ya kenapa? Karena RUP adalah awal dari segala pengadaan di pengadaan barang dan jasa ya. Tanpa RUP kita tidak bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Karena dengan adanya RUP itu akan mempengaruhi kapan proses itu akan dilaksanakan, kapan akan berawalnya proses tersebut. Dengan adanya RUP, maka OPD Bapak Ibu akan kelihatan, akan ketahuan OPD mana sih yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pengadaan. Salah satunya adalah transparansi. Karena dengan tertayangnya di RUP, rencana pengadaan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah menjalankan salah satu prinsip pengadaan, yaitu transparansi. Kenyataan yang kita lihat sekarang ya, kenapa Bapak Ibu mungkin tidak selalunya nanti besok mau tayang atau mau di-starkan ke Biro Pengadaan baru hari ini baru tayang. Sebetulnya itu menggambarkan bahwa di bagian Bapak Ibu belum siap dari segi dari segi perencanaannya ya. Makanya ini kenapa Biro Pengadaan selalu mengepush dari perencanaannya, dari mulai RUP-nya. Karena kalau Bapak Ibu sudah siapnya pasti tidak ada masalah dengan RUP tersebut. Kenapa sih kita itu wajib mengumumkannya? Kemudian siapa sih yang wajib menayangkan RUP tersebut? Nah, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa lihat di Perpres itu sudah diatur di Perpres 12 sebagai pengganti Perpres 16 ya. Dan di pasal 1 ayat 19 itu bahwa yang wajib melaksanakan RUP itu adalah perangkat daerah atau OPD. Nah, kalau itu wajib, berarti mungkin ada sanksi ya. Nah, selama ini mungkin kita lihat tidak pernah ada sanksi. Tapi sebetulnya di Perpres tersebut juga dekat di pasal 282 itu sudah ada sanksi. Sanksinya itu sanksi administratif. Sanksi administratifnya belum terlalu kelihatan ya, tapi dikatakan di situ bahwa barang siapa yang melakukan kelalaian kewajibannya, dia akan kenakan sanksi administratif. Nah, sebetulnya itu sudah jelas sekali. Dan sebetulnya dengan kita kalau kita melihat kenapa kita harus RUP itu,
harus benar-benar kita fokuskan dengan RUP yang sudah siap, gitu berarti kan itu menggambarkan OPD Bapak itu memang juga sudah siap untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Akan hal ini juga akan menjadi gambaran, akan menjadi laporan OPD Bapak Ibu ke pimpinan tertinggi kita ya. Biasanya kami pengadaan selalu tanya siapa yang sudah tayang RUP-nya, siapa yang belum. Itu akan menjadi evaluasi bagi pimpinan kita. Nah, jangan sampai pimpinan kita ditegur hanya gara-gara kita ini ya ada adminnya, ada perencanaannya, pasti akan kembali ke kita. Pimpinan kita ditegur karena jangan hal itu terjadi pada diri Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya di sini saya hanya ingin menekankan kembali ke teman-teman bahwa RUP itu sangat penting. KPK juga di MCP Monitoring Center for Prevention itu yang ditanya itu sinkronisasi RUP. Apakah OPD itu sudah tayang RUP-nya? Sebetulnya pada saat penetapan sudah ditetapkan hari ini, besok itu langsung sudah bisa tayang. Namun itu belum terjadi di Sulawesi Tenggara ya, khususnya di provinsi kita, di lingkup OPD provinsi gitu, itu sangat susah untuk kita terapkan. Tapi insya Allah ke depannya pada saat kita sudah menetapkan, kita akan selalu mengawal teman-teman untuk segera menayangkan RUP-nya. KPK itu yang ditanya adalah sinkronisasi. Pernah ada juga kejadian itu, Pak Sarbini mungkin pernah ya kejadian temuan itu bahwa kenapa tidak sinkron antara RUP dengan anggaran yang ada. Nah, itu jadikan temuan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi lagi di OPD Bapak Ibu semua. Ya. Kenapa KPK itu sangat perfect terhadap RUP ya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rencana pengadaan semua itu berawal dari RUP, dari rencana umum pengadaan. Kalau RUP-nya sudah baik, maka pengadaannya insya Allah ke depannya baik. RUP-nya dari awal sudah jelek, pastinya berarti kan lambat prosesnya karena mereka tidak siap. Jadi itulah yang ingin saya tekankan ke teman-teman semua, baik perencana maupun admin RUP di masing-masing OPD agar seriuslah dalam menangani penayangan penginputan RUP ini. Jadi sebentar mungkin akan dipandu oleh bagian LPSE, ada Pak Sarbini dengan teman-teman PIC yang mungkin masih bermasalah ataupun yang kelebihan ataupun yang kekurangan mungkin nanti bisa langsung dipandu. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sarbini. Terima kasih Ibu Bapak atas pembukaannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa kegiatan Zoom kita pada hari ini merupakan bagian ya dari upaya kita atau upaya kami untuk melakukan advokasi terhadap Bapak Ibu sekalian di OPD, terutama terkait dengan RUP ini. Nah, RUP ini ya mungkin menyambung dari penyampaian Kabak tadi bahwa RUP menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai indeks tata kelola pengadaan yang baik. Jadi ada 3 indikatornya, salah satunya adalah pemanfaatan sistem pengadaan. Nah, di pemanfaatan sistem pengadaan adalah ada RUP. Di situ ada indikator-indikator penilaian RUP yang sudah tayang
90% sampai 100% itu mendapat nilai 100 dan seterusnya. Pada hari ini coba akan kami tampilkan data RUP sinkron, apakah beberapa, mungkin Pak Eka bisa share screen, bisa diperbesar. Jadi dari 48 OPD yang ya, mohon izin kami, yang sudah klop itu baru 16 OPD kalau tidak salah. Selain itu ya masih ada selisih antara DPA dengan RUP. Jadi inilah yang akan mungkin ya, kalau misalnya waktu memungkinkan, ini yang menjadi bahan diskusi kita. Sebetulnya kendala apa yang Bapak Ibu hadapi atau masalah terkait penginputan ini, mungkin bisa kita didiskusikan di forum ini. Di forum ini atau ya, kami dari LPSE atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa ya siap membantu Bapak Ibu terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya kita mungkin fokus pada RUP. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, yang baru klop itu Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kemudian Biro Administrasi Perekonomian, Biro Pengadaan Barang Jasa, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Sosial, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Polisi Pamong Praja. Selain itu memang masih ya belum klop Bapak Ibu sekalian. Mungkin mohon koreksinya juga jika ada data yang kami tampilkan ini tidak sesuai dengan data yang ada sama Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, Pak. Kemudian untuk mekanisme pada pertemuan kita ini, mungkin Bapak Ibu bisa sampaikan kendala-kendala. Kemudian mungkin kalau memungkinkan waktu ya, coba kita akan selesaikan di sini. Mungkin ada 1-2 OPD yang bisa share screen nanti, masalah apa yang Bapak Ibu terkendala di RUP sehingga sampai saat ini belum klop. Assalamualaikum Pak Sarbini. Ya, silakan Pak dari Perpustakaan Pak. Iya. Silakan, di Pak. Tampilan ini Iya. perpustakaan 37 ya. Pagunya 18, tapi di kita di DPA itu pagunya cuma 17,9 Pak. Iya. Iya. Ini Pak, yang pagu ini yang 17,9 sudah betul Pak ya. Namun yang Bapak input itu mungkin iya. Ya, 18. Kelebihan. Oh ya ya. 18 ya. Ya, 18. Sorry. Mungkin bisa sampaikan ini ya Pak, kendala
mungkin ya kendala yang paling pertama mungkin soal on off-nya sistem kita. Mungkin kadang kalau teman-teman OPD menginput ya mungkin agak lama atau mungkin tidak bisa akses ya Pak. Iya, kadang susah ngakses, apalagi kalau pakai ini Pak, pakai Chrome. Kadang suka aksesnya susah. Terus yang sisa kelebihan ini susah, kalau sudah kelebihan kami susah mencari selisih begitu Pak. Kalau sudah selisih begini susah. Apalagi yang selisih ini Pak di swakelola. Jadi kalau selisihnya di penyedia mungkin gampang carinya, tapi kalau di swakelola itu susah Pak. Mungkin untuk teknisnya ya nanti teman-teman dari trainer LPS dan teman-teman tim teknis yang akan nanti ya memberikan solusi atau pemecahan terhadap kendala yang ada. Pak Mursali mungkin ada ini terkait ini Pak susahnya untuk memilah apalagi di spatula. Iya. Saya bertanya. Suaranya belum. Ya. Tes, ada suara? Ya, Pak ada. Ya, Baik. Mungkin kita bisa samakan dulu persepsi terkait total apa sih yang harus diinput secara keseluruhan dari RUP. Yang pertama, di Perpres 54 ataupun sampai dengan 7016 dikatakan bahwa total yang diinput oleh RUP adalah total belanja langsung. Gaya belanja langsung ini hanya waktu sistem keuangan kita masih menggunakan SIMDA, sehingga secara otomatis belanja langsung yang ada di OPD itu akan terpisahkan dengan belanja pegawai yang saat ini ada di SIPD. Kenapa kita harus gabungkan secara keseluruhan? Karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya honor di dalam kegiatan itu masuk di dalam belanja pegawai. Sehingga kalau misalnya kita harus memilah kembali, berarti kan menambah beban dalam hal penginputan. Sehingga nanti untuk total keseluruhan sebaiknya digabung saja semuanya. Jadi ada belanja belanja barang jasa dan belanja pegawai, sehingga nanti kalau misalnya total keseluruhan dari belanja OPD akan nampak di inputan RUP, karena saat ini kita sistem keuangan kita sudah SIPD, berarti sudah tidak bisa lagi kita kategorikan antara belanja langsung dengan tidak langsung. Nah, jadi seperti itu dia kondisinya. Terus ada tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi, kewajiban bahwa penginputan RUP itu wajibkah? Nah, jadi memang sudah diatur di Perpres 54 sampai dengan sekarang pun itu disampaikan bahwa RUP ini wajib, bahkan di bold kategorinya wajib. Kenapa? Karena bicara pengadaan barang jasa, saat ini dengan aplikasi SPSE 4.4 dengan versi yang terbaru, bahwa segala bentuk pengadaan barang jasa awalnya dari RUP. Nah, terus bahkan ada sedikit selentingan bahwa kira-kira kalau misalnya kita tidak umumkan RUP bisa dipidana sih. Nah, bisa saja kalau misalnya kita bicara aturan, bahwa ada tidak aturan yang mengatur bahwa kalau misalnya rencana umum pengadaan tidak diumumkan atau mungkin bahkan tidak dipublish sehingga
informasi data keuangan tidak disampaikan secara luas, bisa saja. Kalau misalnya kita bicara aturan apa yang bisa berkaitan dengan itu, mungkin saya izin sampaikan terkait aturan yang berlaku. Ya, jadi bicara kewajiban mengumumkan RUP juga menjadi ranah Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga kewajiban dari pengguna anggaran mengumumkan RUP itu berarti wajib. Jadi bicara wajib karena di dalam Undang-Undang 14 2008 Pasal 7 ayat 1, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 2, ayat 2, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Nah, masuk di mana sih kalau misalnya kita bicara rencana umum pengadaan? Informasi mengenai kegiatan laporan keuangan itu masuk di undang-undang ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira kalau misalnya kita tidak umumkan RUP, implikasi apa kalau misalnya itu sampai tidak dilaksanakan? Nah, jadi jelas di pasal 52, badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib setiap saat, informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, bisa dikenakan kurungan paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak 5 juta rupiah. Jadi sudah jelas undang-undang ini mengatur betapa pentingnya rencana umum pengadaan. Selanjutnya, jadi berdasarkan data yang kami tarik per tanggal kemarin, OPD-OPD yang masih belum sesuai antara DPA SIPD dan rencana umum pengadaan, ini akan menjadi perhatian kita bersama. Semoga tahun ini kita bisa terhindar dari temuan yang setiap tahun ini akan menjadi ada. Jadi setiap tahun kami selalu mendapatkan temuan dalam hal kesesuaian data rencana umum pengadaan. Ini setiap tahun mungkin dari teman-teman inspektorat mungkin sudah sering mempertanyakan ini. Jadi bukan saja inspektorat tapi bahkan dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah sering, hampir setiap tahun kita temuan. Jadi RUP per tanggal 31 artinya perpindahan 31 ke 1 Januari itu sudah terkunci. Jadi apabila OPD belum sesuai data RUP per anggaran 2021, per 1 Januari sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan. Nah, jadi temuan untuk awal tahun 2021 kemarin, kita ada temuan untuk tahun anggaran 2020. Jadi ada beberapa OPD itu belum sesuai. Nah, temuan ini hampir setiap tahun kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa terhindar dari temuan ini. Jadi harapan kami di UKPBJ dalam hal ini LPSE, kami akan selalu siap untuk bisa membantu teman-teman di OPD apabila kesesuaian data mungkin ada kendala dalam hal penginputan atau mungkin kesesuaiannya dalam hal selisih. Mungkin saat ini juga mohon maaf sebelumnya kami juga sampaikan karena ini situasi kondisinya bahwa hampir seluruh Indonesia kondisi dalam hal penginputan RUP-nya juga masih ada kendala karena yang pertama server dari sirup ini ada di LKPP sehingga trafficnya dalam sehari itu sangat padat. Jadi untuk bicara bahwa penginputan RUP tinggal melihat timing kira-kira waktu kapan yang bisa disesuaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa malam atau mungkin pagi. Jadi kalau misalnya trafficnya di jam-jam kerja, sudah pasti saat ini seluruh Indonesia juga masih dalam tahap penginputan. Bahkan kita akan hadapi lagi tahun anggaran 2022. Yang jelas
trafficnya akan sama seperti ini. Tapi mudah-mudahan LKPP dalam hal ini sudah bisa mengantisipasi sehingga tidak ada lagi gangguan dalam hal penginputan. Tapi kembali lagi bahwa sifat dari database yang diinput bersama-sama mungkin ada kendala dalam hal terjadinya kendala akses. Jadi baik, sesuai dengan kesepakatan mungkin tadi disampaikan Pak Sarbini, jadi mudah-mudahan hari ini OPD-OPD yang tidak sesuai mungkin bisa menyampaikan kendalanya atau mungkin masalah apa yang dihadapi. Tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman OPD bahwa yang dihadapi saat ini memang jaringan. Sisa bagaimana kita menyiasatinya mungkin pada saat jam-jam yang tidak terlalu tinggi trafiknya. Kalau hari jam-jam kerja sudah pasti, karena hampir semua seluruh Indonesia saat ini masih ada yang melakukan penginputan anggaran perubahan, bahkan sudah ada beberapa daerah yang sudah melakukan penginputan anggaran di tahun 2022. Terkait penginputan untuk tahun 2022, kegiatan yang sifatnya per 1 Januari sudah dilaksanakan. Ada beberapa kegiatan yang seperti makan minum, cleaning service, dan jasa keamanan itu sudah bisa dilakukan penginputan. Pak, ini kan masih belum ada pembahasan. Jadi ROP sudah menyediakan tools atau sifatnya yang berkaitan dengan anggaran Pradipa. Jadi kegiatan kalau misalnya yang untuk 3 item tadi, jasa keamanan, cleaning service, dan makan minum, itu sudah bisa dilaksanakan proses pemilihan penyediaannya di bulan Desember nanti. Tidak harus menunggu lagi Januari baru kita proses. Terus kontraknya kapan? Kontraknya nanti pada saat anggaran untuk tahun 2022 sudah disahkan. Jadi kita bicara kontrak efektifnya nanti pada saat tanggal atau perda disahkan. Jadi tidak menunggu setelah perda disahkan baru kita lakukan proses. Jadi kita sudah mengurangi tahapan pelaksanaan pekerjaan. Tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah dilakukan, seperti rumah sakit per Desember itu sudah melakukan proses pemilihan. Jadi data yang saat ini yang mungkin kemungkinan besar tidak akan bergeser, tidak akan berkurang adalah data 3 tadi, cleaning service, jasa keamanan, dan makan minum. Yang kemungkinan besar tidak akan bergeser angkanya. Jadi saran buat teman-teman di OPD, kegiatan yang punya cleaning service sudah bisa dilaksanakan nanti per Desember proses pemilihannya, sehingga pada saat perda APBD 2022 sudah disahkan, berarti kontrak efektifnya sudah mulai berjalan. Jadi kita sudah tidak memikirkan lagi harus tender kah atau pengadaan langsung terkait 3 item tadi. Jadi bisa disampaikan bahwa penginputan ROP tidak menjadi kaku ataupun tidak menyulitkan dalam hal proses pelaksanaan proses memilih penyedia. Fleksibelnya bisa centang Pradipa bahwa dianggap kegiatan ini sifatnya menunggu DIPA disahkan. Nah, mungkin saran buat para perencana ataupun PPK dalam hal membuat paket, nanti dalam kerangka acuan kegiatannya sudah bisa disampaikan secara detail bahwa sumber dana tahun 2022. Yang kedua, bisa disampaikan bahwa kegiatan ini sifatnya tidak mengikat, di mana di dalamnya sudah bisa disampaikan juga bahwa apabila terjadi perubahan nomenklatur, perubahan anggaran, ataupun anggaran tidak dilaksanakan, penyedia tidak bisa menuntut ganti rugi. Jadi jelas, kalau misalnya kegiatannya yang sifat per Januari sudah dilaksanakan, sebaiknya prosesnya di Desember sudah bisa di tender ataupun proses pengadaan langsung. Jadi untuk sementara sambil menunggu teman-teman mungkin dalam hal belum sinkronnya anggaran DPA SIPD dengan RUP yang sudah diinput, mungkin hari ini kita bisa tahu kendalanya apa. Tadi juga sudah ada dari Badan Pendapatan Daerah sudah melaporkan, akan tetapi memang
update dari sistem RUP nanti per 3 jam. Jadi mungkin ada yang tadi pagi sudah klop tapi belum terpublish di RUP. Memang nanti secara update nasionalnya muncul per 3 jam dia. Jadi kalau misalnya teman-teman habis menginput RUP, nanti bisa disampaikan kepada PIC-nya masing-masing bahwa saya sudah klop nih. Nanti kami tinggal menunggu saja updatean dari sirup. Jadi baik, untuk sementara saya kembalikan ke Pak Sarbini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ya, terima kasih Pak Salim atas informasinya dan penyampaian. Ya, saya kira semakin jelas bahwa RUP ini sangat penting. Meskipun memang secara letterlet di Perpres tidak mengatur sanksi, namun karena ini adalah ya, terkait elektronik, maka ada informasi publik, maka dia akan terkait dengan ya terkait mungkin Undang-Undang ITE 11/2008 untuk sanksi dan ya, saya kira jelas. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan permasalahannya, mungkin ya saat ini mungkin kita fokus dengan RUP. Bagaimana RUP kita itu dia klop. Sarbini, DKP dulu. Oh, iya. Iya, silakan DKP. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang telah disampaikan pemaparan materi yang disampaikan dari Pak Mursalim mengenai antara RUP dengan SPD, memang DKP setelah dikoreksi nomor 21 urut 21 tadi yang sudah ditayang. Masih ada selisih sekitar 30 miliar. Lumayan banyak juga itu. Bisa lanjut? Ya, DKP nomor 21. Iya. Ya, saya lanjut ya. Iya, silakan. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Mursalim tentang penginputan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang semua pertegas kembali terkait penginputan ini, apakah belanja seperti gaji tetap dimasukkan di dalam inputan RUP atau hanya belanja langsungnya saja? Karena kalau di total semua ini memang sudah klop anggaran yang ada di SPD sebanyak nilai yang tertera di sini. Iya. Supaya nanti ketika kita menginput kita tidak ulang-ulang lagi seperti gaji apalagi diulang, honor dan lain-lain yang terkait dengan pembiayaan tidak langsung. Seperti itu. Terus yang kedua, mungkin dari pihak LPSE sudah mungkin sering saya ulang-ulang terkait aplikasi ini, bisakah dirubah modelnya supaya nilai total itu bisa tayang langsung? Karena sebelumnya kan aplikasi ini nanti kita bisa lihat klopnya ketika kita sudah lakukan diumumkan. Nah, kalau seperti yang sebelumnya itu kita hanya menginput tanpa kita tidak mengetahui nilai dari apa yang sudah kita input. Sehingga ketika nanti ada laporan dari BLP itu sendiri, nah ada beberapa terkait yang masih minus. Seperti contohnya tadi DKP, yang kita tidak tahu berapa jumlah nilai yang kita masukkan. Nah, mungkin seperti ini yang perlu saya sampaikan sebagai admin RUP yang terlibat langsung dalam penginputan ini. Mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi teman-teman dari PIC. Ya, baik. Ini salah satu contoh dari BPA dari Badan Pendapatan Daerah. Jadi melihat SIPD seperti ini modelnya, jadi tidak seperti di Simda kemarin ada belanja langsung di atas, di bawah belanja tidak langsung di atas, di dalam belanja tidak langsung gaji, honor. Jadi total SIPD
seperti di Dinas Pendapatan totalnya adalah 64.677.725 yang saat ya tadi juga sudah dilaporkan sudah klop, cuman belum tertarik secara nasional di RUP bahwa di dalamnya ada belanja pegawai sudah pasti termasuk semua yang di input. Jadi apa yang ada di belanja pegawai ini yang di dalamnya ada gaji dan honor baik itu honor dalamnya ada honor kegiatan sudah pasti akan masuk juga, sehingga nanti tetap akan nampak bahwa total 59 ditambah 8 jadi totalnya seperti 67. Ini yang total yang masuk ke dalam RUP. 67, 531, 224, 638 ini total yang harus masuk di dalam RUP. Jadi ada beberapa OPD yang sudah klop. Memang kami sarankan bahwa belanja pegawai di dalamnya gaji dan honor semua harus masuk. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua terkait tadi masalah belum di sistem. Jadi saat ini memang LKPP dalam hal sebagai pengembang dari sistem SPSC, Sirup, dan beberapa aplikasi lainnya, kami juga sudah hampir setiap hari melaporkan kegiatan-kegiatan. Kami punya grup tersendiri khusus untuk setiap aplikasi. Jadi laporan kami hampir setiap hari masuk, mungkin sebagai bahan pertimbangan atau informasi feedback dari publik atau pengguna kepada LKPP terkait ada kendala dalam hal penginputan atau apa saja, memang sudah kami laporkan, Pak. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun ke depan, tahun 2022 bahkan sudah ada beberapa aplikasi yang sifatnya memudahkan, termasuk dalam hal RUP, ataupun kayak seperti saat ini kita banyak kendala di katalog. Hampir saat ini kegiatan-kegiatan yang tahun 2021 ini kita banyak menggunakan pengadaan langsung ataupun penunjukan langsung terkait e-purchasing. Jadi mungkin dalam hal ini LKPP masih sementara dalam hal tahapan pengembangan sehingga kendala itu bisa teratasi. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Sam dari DKP? Ya, Saya kira bisa saya tambahkan sedikit? nilai dulu Pak. Coba Pak Ika tampilkan ini. Artinya bahwa perbedaan nilai antara yang Bapak RUP-kan dengan yang di DPA itu sebetulnya tinggal selisih nilai gaji ya Pak? 45, 30 ini memang iya. Nilai berarti gaji itu 15 miliar. Atau masih ada kegiatan lain yang belum terinput? Masih ada seperti honor dan masuk juga. Oh iya. Ada lagi saya tambahkan sedikit. Terkait ini akan ada yang menyeberang dari APBD murni ke APBD perubahan. Nah, ini semua harus satuannya dirubah ya, dari APBD ke APBDP seperti itu. Pak Mursalim. Pak Salim. Ya. Baik. Terkait kegiatan yang APBD murni masuk ke APBD perubahan, jadi dalam hal penginputan yang pertama kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di APBD murni seperti tadinya ada kegiatan yang berkontrak dari pagu misalnya 1 miliar, terus proses tender sampai dengan berkontrak ternyata si penyedia menawar 900, berkontrak 900 sehingga angka yang tadi 1 miliar dirubah menjadi 900. Kalau misalnya kita tidak lakukan perubahan, mungkin di anggaran perubahan nanti kita tidak akan klop karena menjadi naik nantinya. Tadinya harus berkurang berdasarkan nilai kontrak, tapi pada saat di anggaran perubahan tidak dilakukan perubahan sehingga dia tidak akan klop dengan anggaran yang ada di anggaran perubahan. Pak, bagaimana kalau misalnya di dalam kegiatan ada yang APBD murninya tetap, tapi ada yang bertambah. Misalnya ada beberapa item kegiatan di dalamnya, kayak misalnya ada beberapa kegiatan swakelola, bintek atau apa yang sosialisasi misalnya
Di dalamnya bahkan ada yang mungkin ada perjalanan dinasnya, ada yang pertama perjalanan dinas, yang lain tetap. Terus langkah apa yang bisa dilakukan adalah tinggal menambah item sesuai dengan sumber dananya. Jadi kalau misalnya di murni tidak berubah, di anggaran di murni tetap, pada saat di perubahan juga tetap, itu tidak perlu dilakukan perubahan. Cukup yang berubah saja yang bisa dilakukan perubahan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Mohon maaf masih ya. Silakan Pak Sudianto. Izin Pak, kebetulan di suratnya yang kami lihat itu Pak, kebetulan PIC kami itu Pak Mursalim. Jadi terima kasih Pak sudah ditempatkan di Inspektorat Pak Mursalim. Pertanyaan kami begini Pak, ada dua pertanyaan teknis Pak sebenarnya. Mungkin bukan cuma kendala di kami Pak, kendala di seluruh OPD juga mungkin Pak. Terkait ini Pak, yang Pak Mursalim tadi ungkapkan di depan bahwa memang gangguan kita pada saat penginputan di jam-jam kerja Pak, di jam-jam peak day itu Pak, di jam-jam kerja jam 9, 10, 11 sampai jam 2 kadang itu sulit sekali mengakses masuk Pak. Kemudian tiba lagi pada saat malam mungkin kita ada pekerjaan lain Pak begitu. Jadi agak susah connect-nya memang ini Pak. Kami sudah sempatkan waktu untuk di jam-jam yang betul-betul timingnya tepat, ternyata aksesnya tidak bisa. Mungkin dari LPSE bagaimana ke LKPP pusat itu Pak menyuarakan ini sebenarnya Pak, supaya ada solusi jelas bahwa di jam-jam kerja itu sebenarnya masih bisa dilakukan akses oleh seluruh OPD Pak misalnya. Apakah tidak bisa diantisipasi? Kan bisa Pak diantisipasi, kan OPD terhitung berapa Pak. Kemudian Pak yang kedua, mungkin ini terkait ini Pak, mungkin di kita kan di OPD banyak admin RUP yang merangkap pejabat pengadaan juga, kadang juga merangkap sebagai perencana juga Pak. Jadi wah pekerjaannya ini Pak tumpuk Pak Salim. Mungkin hal ini akan berulang Pak. Mungkin hal-hal yang teknis saja Pak, misalnya seperti yang Pak Salim ungkap tadi barusan ini, kalau kita ada perubahan sebagian di item belanja misalnya dalam satu sub kegiatan tapi yang lain tidak berubah, gimana? Yang kami ingin tanyakan, kami mintakan sebenarnya ini, kami minta kepada LPSE untuk menyusun panduan teknis Pak, panduan teknis singkat, misalnya kalau ada misalnya prosedur yang sebagian nambah, sebagian tidak, gimana prosedurnya? Kita masuk di akun PPK atau akun PA, ya, bagaimana urutannya begitu Pak Salim? Ada petunjuk teknisnya Pak yang singkat yang bisa kami pahami sehingga kami tidak berulang-ulang misalnya mengganggu juga sebenarnya sih kepada tim LPSE kalau kami bertanya hal yang berulang Pak sebenarnya. Tetapi karena ada beban kerja yang lain, sehingga kami lupa lagi misalnya Pak, kita masuk di mana lagi tadi ini misalnya. Kalau misalnya seluruhnya berubah, ada penambahan anggaran atau ada yang berkurang Pak, kami lagi bertanya lagi ke Pak Salim juga nanti terganggu juga Pak. Demikian Pak, kami mohon ada petunjuk teknis singkat, kami di OPD disebar itu Pak petunjuknya, terutama untuk admin-admin Pak. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja Pak. Jadi yang pertama terkait aplikasi ini, jadi untuk khusus RUP ini sudah menjadi bahan paling hangat mulai dari pagi, bangun pagi di grup khusus Telegram RUP se-Indonesia. Pagi jam 5 itu sudah mulai muncul keluhan dari beberapa OPD se-Indonesia. Jadi memang ini sudah menjadi perhatian dari LKPP dalam hal pengembangan sistem ini. Jadi dampak dari sistem ini sudah ada beberapa tools yang memang sudah disempurnakan sehingga bisa mempermudah dalam atau mungkin aksesnya bisa lebih ringan lah. Mungkin nanti di 2022 akan ada versi terbaru lagi dari Sirup sehingga nanti datanya mudah-mudahan sudah bisa tertarik dari SIPD. Jadi berkaitan
dari peningkatan SPSE pun nanti sekitar bulan depan juga akan naik versi yang sudah di launching kemarin dari 44 ke 45. Mudah-mudahan sudah terintegrasi sehingga kita tidak seperti harus menginput lagi dari awal. Contoh di Simda, kami sudah bisa menarik data dan kami uploadkan. Mudah-mudahan dengan SIPD ini lebih simpel nantinya. Mungkin gambarannya tinggal kita memilih mana masuk penyedia, mana masuk swakelola. Mungkin seperti itu nanti gambarannya. Terus yang kedua, terkait dengan panduan, sebenarnya panduannya sudah ada di sistem, tinggal di download panduannya, akan tetapi penjelasan secara detail langkah yang bisa kita lakukan memang secara normatif. Jadi PA sifatnya hanya mendelegasi anggaran dan kegiatan beserta mengumumkan kegiatan. Akan tetapi di buku panduan atau user guide yang melaksanakan penginputan kan PPK nih. PPK dalam hal menginput, merubah atau memfinalisasi tugasnya ada di PPK. Akan tetapi kalau misalnya kita ikuti cara seperti di user guide, memang akan panjang prosesnya. Karena kenapa? Kita harus minta approval kepada PA. Contohnya gini, Pak izin Pak, saya mau merubah anggaran. Terus akun PA-nya lagi, padahal akun PA kita sendiri yang pegang nih. Akun PA, akun PPK, bahkan akun pejabat pengadaan, bahkan kadang juga kita jadi kontraktor. Jadi sistem ini kita coba untuk, jadi kami pun di LPSC untuk mencoba mencari yang lebih simpelnya. Ternyata ada cara yang lebih mudah, adalah kita bypass saja melalui akun PA. Di mana karena kita yang pegang sendiri, sehingga kita lakukan hal itu. Kalau misalnya kita minta approval dalam hal merubah anggaran, merubah nomenklatur, merubah metode pemilihan, atau merubah jenis pengadaan, kita minta izin dulu kepada akun PA. Pak izin Pak, saya mau rubah. Oke, silakan ganti lagi. Jadi panjang, ada diskusi dia. Jadi langkah yang bisa kita lakukan adalah kita cukup bypass ke akun PA. Tapi khusus kegiatan yang sudah diumumkan. Kalau misalnya ada kegiatan kayak, jadi contoh misalnya di anggaran perubahan, ada kegiatan yang mungkin bisa jadi anggarannya bertambah, atau anggarannya berkurang, atau mungkin perubahan metode pemilihan dari purchasing menjadi penunjukan langsung, atau mungkin bahkan dari tender menjadi pengadaan langsung. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah dari akun PA, tinggal melakukan kaji ulang satu ke satu, tinggal memberi alasan, dirubah, mau nomenklatur berubah, anggaran berubah, bahkan kayak tadi seperti anggarannya dimurni 1 miliar, tiba-tiba di perubahan menjadi 900. Nah, itu bisa dilakukan di akun PA saja, tanpa ke akun PPK. Karena kayak tadi, kita harus buka diskusi terlebih dahulu kepada akun PA, padahal kita sendiri yang buka juga akun PA. Jadi untuk lebih memudahkan, mungkin nanti sebagai masukan, catatan kami nanti coba kami laporkan kepada pimpinan bahwa mungkin ada buku saku yang mungkin memudahkan dalam hal penginputan. Akan tetapi kami juga harus bisa menyesuaikan dengan aplikasi, jangan sampai karena aplikasi ini tidak pernah meminta izin kepada para pengguna. Terkadang tiba-tiba aplikasinya muncul dengan berbagai macam perubahan. Kami pun di LPSC Sultra secara tidak dalam hal langsung meningkatkan kapasitas SDM, tapi kami pun tahu kadang dari para pengguna ada kendala, baru kami bisa tindak lanjuti, kami laporkan ke LKPP, oh ternyata sistemnya sudah berubah. Nah, tapi tetap nanti akan menjadi perhatian kami akan laporkan kepada pimpinan kira-kira bagaimana, ada masukan dari teman-teman di OPD, mungkin bisa jadi ada buku saku yang sifatnya ada user guide kecil yang bisa dijadikan acuan. Ya, seperti itu mungkin, Pak. Makasih Pak, jawabannya mantap. Jadi terima kasih Pak Sudianto. Ya, saya kira masukan yang bagus untuk kita semua, bahwa
ya perlu buku saku atau ya non teknis, mungkin nanti menjadi catatan teman-teman di LPSC untuk itu. Tapi untuk inspektorat sudah klop ini ya? Belum Pak, belum klop. Sebenarnya kalau dari segi penginputan Pak, kami sudah kami sudah input hampir 90%, Pak, yang kami belum umumkan saja Pak. Oh iya, iya. Jadi Iya, Pak. ya mungkin indikator RUP ini memang yang kita lihat adalah yang terumumkan. Kalau belum ya meskipun sudah terinput 100% namun belum diumumkan ya itu mungkin masih menjadi catatan untuk diumumkan nanti Pak. Terima kasih Pak Sugianto. Kemudian ada teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang terkendala dengan RUP. Nanti mungkin ya di akhir acara kita nanti ya, mungkin ya kami minta komitmen dari Bapak Ibu sekalian sampai kapan kita klop semua. Tapi nanti di akhir ini nanti kita buat mungkin kesepakatan meskipun nanti tidak tertulis, namun ya mungkin terekam di Zoom ini. Mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin sampaikan terkait kendala dalam penginputan atau mungkin mengumumkan RUP, mungkin kliknya untuk mengumumkan itu menjadi hilang atau sehingga tidak pernah diumumkan. Ya, jangan sampai ada, karena ini perubahan ya waktu kita sangat pendek, sangat mepet, sangat kasif, sehingga mungkin belum diumumkan tapi ternyata sudah jalan ininya. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang Mohon izin moderator dari Balitbang mungkin sedikit. silakan Pak Alvin. Ya, terima kasih ini kesempatannya. Mungkin sedikit saya yang tanyakan terkait penginputan RUP kemarin kan itu belum ada hasil evaluasi terkait APBD perubahan. Terus setelah evaluasi itu ternyata ada beberapa perubahan dari subkegiatan. Tapi tidak merubah pagu total. Apakah itu perlu diinput ulang di RUP atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Salim. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait hasil evaluasi tadi dari OPD Balitbang Pak. Balitbang. Ya. Balitbang. Oh iya sudah klop ya. Badan Penelitian dan Pengembangan sudah klop ya. Iya sudah klop Pak. Cuman kemarin ada hasil evaluasi itu ada beberapa perubahan di subkegiatan. Cuman tidak merubah total pagunya. Hanya di saling switch begitu anggarannya. Oh, tapi anggarannya sudah klop ya Pak? Iya sudah klop Pak. Hanya masalah jenis iya subkegiatannya itu ada sedikit perubahan. Ada beberapa tuh ada 2 subkegiatan itu di switch, maksudnya ditukar. Ada anggaran pengadaan jasa internet itu ditambahkan, terus ada yang dikurangi di salah satu subkegiatan yang lain. Tapi kalau dilihat dari RKA-nya seperti apa Pak? Mas, strukturnya iya beda subkegiatan tuh, ada 2 subkegiatan yang berbeda itu. Ada salah satunya yang dikurangi, ada satu yang ditambah. Tapi hasilnya juga nanti klop total pagunya. Internet ditambah kan gitu, terus yang dikurangi itu di di jasa pemeliharaan kantor ada dikurangi pagunya. Dan itu sudah kami input di SIPD di perubahan kemarin hasil evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi.
Tapi memang secara total pagu ini sudah klop. Izin menambahkan Pak, Silakan Pak Dedi. mungkin kejadiannya yang Bapak maksud di jenis belanja apa ya, belanja internet kan Ya, Pak, kalau betul. jenis subkegiatannya itu masuk Jasa pelayanan umum, jasa pelayanan umum kantor kalau nggak salah. kegiatan apa Pak namanya? Jasa pelayanan umum kalau nggak salah itu. Jasa pelayanan. Jasa komunikasi sumber daya air Ya, ya, listrik. jasa komunikasi sumber Ya. daya dan listrik ya Pak. Ya, Ya. Di subkegiatan itu pagu kan tetap, tapi yang berubah itu di jenis akun belanjanya. Ada dua jenis belanja di dalam subkegiatan itu. Tatkala berubah ada yang ditambah, ada yang dikurangi Pak. iya betul. Itu maksudnya. Iya, Harusnya kan Bapak sesuaikan. Karena nanti kalau orang baca secara publik itu, misalnya pagu untuk internet masih tetap mengikuti 20 juta dari pagu APBD murni. iya. Di APBDP ternyata bertambah 25 juta. Sementara yang belanja yang satunya yang tadinya 20 juta berkurang jadi 5 15 juta lah. juta. Nah. Harusnya disesuaikan kembali Pak. Memang begitu Pak. karena yang kami pegang dari Biro Pengadaan Barang Jasa, data yang kami tidak muat sampai segitunya Pak. Yang kami pegang itu cuman pagu anggaran secara keseluruhan. Oh iya. Jadi kita anggap klop, tapi sebenarnya kalau nanti sampai ada pemeriksaan, pasti kan Bapak akan kelihatan. Kalau diperiksa sampai sedetail-detail sekali sih Pak, akan kelihatan bahwa pagu anggaran untuk internet tidak klop gitu. Iya. Sebaiknya kalau saya saran Pak, disesuaikan lagi kembali Pak. Berarti nanti kami koordinasi kembali ke. Ya, direvisi saja Pak, direvisi saja satu ke satu langsung pakai user PA saja Pak. Dan itu tinggal tambah kurang saja sih Pak. Oh iya. Dari akun PA langsung Pak Di? Ya, akun PA langsung Pak. Revisi satu ke satu saja Pak. Oh iya Pak. Iya. Makasih banyak Pak infonya Pak. Ya, makasih sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Alvin. Mungkin ya masalah ini juga menjadi, mungkin ada masalah di teman-teman lain yang serupa dengan Pak Alvin, ya mungkin solusinya seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi. Lanjut Pak, masih ada yang ingin disampaikan atau menjadi bahan diskusi kita? Mungkin untuk saat ini kita fokus pada teknis terkait RUP, sehingga nanti ya setelah pertemuan kita ini kita harapkan semua OPD sudah klop RUP dan BPA. Nanti ya pasti pasca ini kami tidak akan bosan-bosan untuk melakukan ya komunikasi dan evaluasi secara terus-menerus. Kalau Pak Ant tadi bilang ya mungkin mengganggu juga kalau itu terus yang kita lakukan. Tapi bagi kami ya, karena ini adalah tugas kami, ya kami dan teman-teman teknis terbuka jika ada yang apakah by phone atau datang langsung ke tempat kami. Silakan Pak, masih ada yang terkendala dengan UP? Mohon izin Rumah Sakit Patramat. Oh, silakan Pak, Hairin ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran Pak? Kurang agak samar-samar Pak suaranya. Delay. Iya. Kedengaran tapi masih kecil Pak.
Ya, halo Pak. Ya. Silakan Pak. Masih kurang jelas? Ya, saya ini Pak, coba saya minta lihat itu yang tayangan itu rumah sakit Ramas yang mana yang belum keluar itu tadi Pak. Mereka share. Dari rumah sakit sudah ini Pak, sudah klop. Sudah keluar ya? Iya Pak, artinya sebetulnya tidak ada masalah, tapi mungkin masalahnya seperti Pak Alvin tadi, mungkin kita coba review kembali, misalnya ada, karena ini yang kami ambil adalah detail keseluruhan, Pak. Detailnya ya kita tapi kalau melihat ini, jadi yang rumah sakitnya sudah warna biru itu sudah keluar ya Pak? Iya, sudah klop Pak kalau rumah sakit. Ada beberapa persoalan juga di rumah sakit itu mengenai karena kami salah satu OPD yang yang sudah melaksanakan BLUD secara penuh Pak. Jadi kita sebagian besar anggarannya itu bersumber dari BLUD. Oh sudah. Kita punya anggaran dan kegiatan itu adanya di BLUD. Masuk di dalamnya belanja pegawai kami, terus barang jasa dan belanja. Persoalan-persoalan yang kami biasa hadapi karena BLUD itu kan mengandung fleksibilitas. Apalagi kami di sini ada pelayanan terhadap pasien rumah sakit, jadi itu dinamis sekali itu kebutuhan teman-teman kami di lapangan itu seperti alat kesehatan, bahan sebagainya dan obat itu sangat dinamis. Jadi terkadang kami kadang biasanya kami mengumpul sekian untuk suatu bulannya, tiba-tiba teman-teman pelayanan lapor ke kami bahwa untuk belanja ini bahan ini habis. Itu kami kemudian Pak Hairin kembali memasukkan kembali. Suaranya delay. Iya, agak kadang terdengar, kadang ini Pak, kadang. Namun ya beberapa pernyataan Bapak ini mungkin secara teknisnya mungkin Bapak bisa kantor kami untuk terkait dengan BLUD. Kalau BLUD kan memang ya kalau anggaran itu sepenuhnya di BLUD, maka kalau ada aturan PBJ-nya Pak Direktur atau siapa yang mengatur itu, sebetulnya acuannya tidak perlu Perpres. Namun ya kita belum tahu kondisinya apakah di rumah sakit sudah ada atau BLUD sudah punya aturan tentang pengadaan. Nah itu yang mungkin Bapak lebih kalau misalnya kita, karena ini juga akan melibatkan teman-teman di PBJ yang lebih secara teknis, PBJ-nya lebih ini. Mana? Halo Pak Hairin, masih? Ya, halo. Iya. Tadi sempat terputus tadi. Iya. Karena mungkin kendala teknis ini. Iya masih suara juga masih putus-putus Pak sampai saat ini. Ya. Biar nanti secara secara pelembagaan saya coba langsung komunikasi langsung saja dengan Iya Pak. Dengan persoalan. Iya. Baik, saya kira begitu Pak, karena kendala teknis juga. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Jaringannya. Iya, jaringan. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada, atau mungkin saat ini
dalam saat bersamaan lagi menginput RUP, mungkin kalau ada kendala bisa di share screen seperti apa kendalanya. Nanti coba kita cari solusi bersama. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, Bapak Ibu sekalian. Kedengaran saya? Dinkes ada masalah Pak Frans atau ada kendala? Sampai sekarang belum ada masalah Pak, hanya cuman belum inputannya memang belum semua sudah tayang, hanya belum disinkronkan total anggarannya dengan per programnya aja Mbak. Saya belum kelopan aja. Terima kasih. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak Frans. Iya Pak. Tadi di kolom chat ada yang bertanya Pak Heri di Stanak. Iya Pak. Monggo silakan. Ini terkait pengumuman RUP Pak. Iya. Di sini kan kami ada selisih sekitar antara 6 sampai 7 miliar dari datanya Bapak. Iya. Di sini kami sudah menginput semua kegiatan baik yang melalui penyedia maupun swakelola. Tetapi ada beberapa kegiatan itu belum kami umumkan. Itu dikarenakan ada kemungkinan tidak akan kami laksanakan karena kendala waktu. Terus perintah pengumuman kan langsung dari PA. Ya. Apakah kira-kira kalau saya tidak umumkan itu teman-teman LPSE tetap menjadikan itu sebagai selisih atau bagaimana Pak? Silakan Pak Salim. Menanggapi. Ya, baik. Terkait dengan kegiatan yang belum mungkin di anggaran perubahan, akan tetapi melihat waktu yang sudah tidak mencukupi pelaksanaan pekerjaan. Jadi bicara RUP, di dalam RUP di sini kita menekankan bahwa RUP adalah informasi yang tersampaikan di dalamnya anggaran dan kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan yang belum atau mungkin di anggaran perubahan saat ini melihat waktu yang sudah mepet tidak bisa dilaksanakan lagi, itu akan menjadi pengurang apabila tidak diumumkan. Jadi saran kami kepada teman-teman, apabila mungkin ada beberapa OPD yang mungkin sama persis kejadiannya akan seperti ini, jadi RUP menjadi bagian dari instrumen kita menyampaikan kepada publik anggaran dan kegiatan. Adapun pelaksanaan pekerjaannya apabila ini tidak dilaksanakan atau mungkin tetap akan dilaksanakan, tidak menjadi penentu atau mungkin bahwa karena ini tidak dilaksanakan kita tidak umumkan di RUP. Jadi saran kami tetap diumumkan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan di anggaran perubahan, tidak menjadi pengurang. Bahkan kalau tidak diumumkan bisa menjadi pengurang dari selisih. Seperti itu Pak Heri. Terima kasih. Sedikit mungkin lagi Pak. Ini kan terkait kewenangan pengumuman RUP. Bagaimana jika kadis kami sebagai PA di situ tidak mengizinkan kami untuk mengumumkan? Saya kurang tahu apa pertimbangannya. Yang jelasnya saya kalau tidak ada perintah umumkan, kemungkinan tidak akan mengumumkan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Memang betul, kewenangan dari RUP adalah kewenangan dari PA tersebut. Tapi akan menjadi catatan kami bahwa kalau misalnya selisih tersebut tidak diumumkan, nanti tetap akan menjadi catatan kami di LPSE bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Risiko dan adapun terjadinya mungkin temuan nanti pada saat
Irjen atau Inspektorat masuk, tetap itu akan menjadi pertanggungjawaban dari PA tersebut. Sebenarnya jadi begini, admin dalam hal penginputan RUP tetap akan menjadi pertanggungjawaban PA, bukan admin. Jadi ada beberapa, ini kejadian di kami ke kabupaten, jadi mereka menanyakan dampak dari admin apa sih kalau misalnya kami tidak melakukan hal ini terhadap RUP. Jadi dampak kepada admin tidak ada, sama halnya seperti ATM. Saya sebagai pemilik ATM memberikan ATM kepada orang lain dan ternyata uang saya habis. Saya lapor ke bank, bank tidak akan mengganti karena itu bagian dari si pemilik ATM memberikan kepada orang lain. Jadi terkait dengan admin itu akan menjadi pertanggungjawaban si namanya dalam akun seperti PA, PPK, walaupun itu dipakai oleh orang lain. Mungkin begitu, Pak. Ya, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jadi tetap di ini ya Pak Heri, meskipun ya nanti tidak jalan atau tetap diumumkan karena ya ukuran atau indikator kita adalah yang tertera di DPA yang akan kita bandingkan nanti dengan RUP. Jadi mungkin ya nanti coba kalau kadisnya mungkin tidak ini ya mungkin nanti coba diadvokasi dengan baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ada kendala lagi? Iya, sepertinya iya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti ya mungkin tanda-tanda mungkin besok akan klop RUP-nya. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau pernyataan terkait dengan RUP. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada kendala lagi, izin Pak Sarbini. Ya, silakan Pak Salim. Ya, baik. Mumpung di kesempatan ini, jadi ada sedikit kami ingin menampilkan bahwa RUP ini menjadi evaluasi bersama Monep Online LKPP dengan Sekretaris Presiden, dalam hal ini wakil presiden langsung yang melihat dari evaluasi Monep. Saya coba akan menunjukkan sedikit. Ya, jadi di Sulawesi Tenggara saat ini yang sudah diinstal AMEL. AMEL adalah aplikasi evaluasi lokal. Jadi gambarannya saat ini baru ada di Sulawesi Tenggara, baru ada di Sultra. Jadi inputan dari RUP ini akan muncul di data perencanaan. Ini tergambar secara detail 3.920 paket ini berdasarkan inputan RUP. Jadi kenapa RUP itu menjadi sangat penting? Karena database dari informasi pengadaan barang jasa awalnya dari RUP.
Kalau misalnya RUP-nya tidak sesuai dalam hal penginputan, akan nampak kegiatan tersebut kelihatan di dashboardnya AMEL. Ini langsung kelihatan secara nasional dan baru ada di Sulawesi Tenggara. Warna coklat ini bagian dari PPK. PPK dalam hal PPK membuat paket. Jadi dari total warna merah itu kurang lebih 1,2 T, di dalamnya kurang lebih 1,1 T untuk paket penyedia dan 90 miliar untuk swakelola dengan 290. Di warna coklat ini bagian dari PPK yang bermuara hanya akan ada 2 kegiatan, di mana TPS dan pengadaan langsung. Setelah dari proses PPK membuat paket, itu terjadi namanya ada proses memilih penyedia. Artinya masuk ke daftar kategori kurang lebih sekitar 844 miliar 2.410 paket. Begitu pula swakelola. Nah, ada kendala yang mungkin ini akan menjadi bargaining kita bersama ke depannya. Jadi tugas PPK setelah ada hasil dari Pokja ataupun pejabat pengadaan, tugas berikutnya adalah membuat kontrak. Membuat kontrak, kita masih kurang lebih sekitar setengah dari proses yang dilaksanakan oleh Pokja ataupun pejabat pengadaan. 844 miliar yang baru berkontrak elektronik 443 miliar. Jadi masih ada kurang lebih setengahnya yang belum berkontrak elektronik. Di aplikasi 44 saat ini, PPK tidak akan bisa membuat paket kalau belum membuat paket elektronik. Pak, kami kan ini sudah punya kontrak. Kontraknya masih dulu Pak, masih manual. Terus bagaimana? Nah, teman-teman di OPD, ataupun nanti ya seperti yang disampaikan tadi dari salah satu OPD bahwa tugas pejabat pengadaan mungkin dari admin RUP, pejabat pengadaan, bahkan menjadi rangkap PPK juga. Jadi ini nanti menjadi laporan kepada pimpinan bahwa kita harus tetap membuat kontrak elektronik. Karena pada akhirnya tahun ke depan kalau misalnya kegiatan belum berkontrak di elektronikan, PPK tidak akan bisa membuat paket. Nah, selanjutnya setelah kontrak ada namanya serah terima. Jadi dari 844 miliar berkontrak elektronik 443, yang serah terima baru 1,4 miliar. Jadi masih banyak selisih yang belum terinput. Inputan sampai dengan sistem pembayaran itu sudah ada di aplikasi. Kenapa sih kita harus menggunakan aplikasi? Jadi sistem ini dibangun untuk menyeragamkan seluruh kontrak ataupun model laporan sehingga pada saat kegiatan tersebut dibutuhkan, datanya masih tersimpan. Nah, di sistemnya login PPK, di situ mulai dari kontrak sampai dengan pembayaran sangat jelas. Tugas dari PPK setelah menerima hasil berita acara, baik itu dari Pokja ataupun pejabat pengadaan, membuat kontrak sampai dengan SPMK. Setelah itu, nanti pada saat pertengahan jalan, PPK harus menginput semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembayaran. Adapun termin pertama, termin kedua, sampai dengan realisasi 100%. Sehingga akan nampak bahwa mulai dari proses persiapan PPK, memilih penyedia, baik yang dilaksanakan oleh Pokja ataupun pejabat pengadaan, berkontrak, serah terima, sampai dengan sistem pembayaran. Kenapa ini akan menjadi dashboard yang sangat penting untuk kita? Jangan sampai pimpinan kami dalam hal ini mengikuti rapat nasional, tiba-tiba mungkin dari
tim kepresidenan atau mungkin KPK selalu akan pasti menanyakan bagaimana kegiatan di daerah. Pimpinan sudah pasti menjawabnya dengan ya normatif bahwa pelaksanaan pengadaan barang jasa, pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai, bahkan sudah 100%. Akan tetapi mungkin ini akan menjadi sangat memprihatinkan kalau misalnya ternyata dashboard kita dibuka seperti ini tampilannya. Tadi bilangnya 100%, kok kontraknya baru 443, serah terima baru 1,4, bahkan bayarnya masih 0 juga. Jadi nanti mudah-mudahan ini akan menjadi bargaining kita bersama bahwa ternyata semua kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang jasa sangat penting, bahkan sudah secara otomatis tertarik oleh sistem. Saya coba sedikit menampilkan OPD yang mulai dari silakan kalau misalnya teman-teman mau lihat sendiri, silakan buka LPSC Sultra, masuknya nanti di Amel, nanti akan masuk ke sini. Jadi nanti bisa melihat OPD masing-masing. Mumpung di kesempatan ini saya minta izin ke Pak Sarbini berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang jasa semua tertarik oleh sistem. Mulai dari RUP warna merah sampai dengan sistem pembayaran. Jadi nanti teman-teman di OPD bisa menunjukkan kepada pimpinan bahwa Pak sekarang ini pengadaan barang jasa sudah tertarik secara otomatis oleh sistem. Jadi seluruh kementerian lembaga sudah terinstal oleh Amel. Provinsi yang saat ini di Sultra pun baru tidak semua juga, di Sulawesi tidak semua juga baru diinstal, baru ada beberapa saja. Jadi ini akan menjadi dashboard nasional, mulai dari perencanaan semua akan kelihatan. Grafiknya akan kelihatan kapan dilaksanakan, kapan inputan RUP-nya dimulai. Kita lihat di rekapan perencana, di sini akan muncul secara otomatis keseluruhan datanya. Data ini semua muncul dari penginputan rencana umum pengadaan. Kenapa ini menjadi sangat penting? Jadi kami selalu menyampaikan bahwa tidak akan terjadi proses pengadaan barang jasa kalau misalnya rencana umum pengadaannya tidak diinput secara benar. Jadi baik teman-teman, adapun ada kendala, kami di LPSC sudah menjadi bagian dari tugas kami, bagian dari pelayanan terhadap pengguna LPSC. Kami baik itu kantor ataupun bahkan by phone selalu hampir 24 jam, bahkan bukan saja dari teman-teman OPD tapi dari para pengguna di luar sebagai bahkan penyedia sekalipun, bahkan tengah malam harus kami layani dalam hal ada kendala tidak bisa mengupload ataupun ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan LPSC, kami selalu siap membantu. Jadi harapan kami bisa menjadi perhatian kita bersama bahwa ternyata RUP sangat penting. Ini akan menjadi sumber informasi dari pengadaan barang jasa di daerah kita, khususnya di Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin sebagai tambahan informasi nanti ini bisa menjadi dititipkan kepada teman-teman di OPD, bisa disampaikan kepada PPK. Dalam hal ini Pak, untuk pengadaan barang jasa ternyata sudah ada datanya tertarik. Jadi kalau misalnya salah dalam hal penginputan RUP akan berdampak terhadap hal-hal lain. Ada satu lagi hal yang penting, kita masih tidak pernah melaporkan atau menginput kegiatan yang sifatnya swakelola, karena hanya sebatas menginput di RUP, tapi tidak pernah dilaporkan proses dari realisasi anggarannya. Padahal di dalam aplikasi itu ada tender, ada non tender, ada pencatatan non tender, ada pencatatan swakelola. Kita tidak pernah menginput yang swakelola, masih nol. Mulai dari persiapan sampai dengan serah terima. Kalau di proses penyedia hampir semua sudah dilaksanakan, akan tetapi di swakelola kita masih kosong. Ini juga akan menjadi perhatian kita bersama untuk tidak mengecewakan para pimpinan kita dalam hal menyampaikan informasi ternyata setelah dashboard dibuka kita masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan sebagai informasi tambahan bahwa kita juga sudah
monitoring evaluasi langsung oleh pusat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi tambahan informasi untuk kita semua. Ya, ke depan mungkin khusus Amel ini akan menjadi selain RUP ya akan menjadi perhatian khusus kita ya, karena seperti dikatakan Pak Salim bahwa ini dipantau langsung oleh KSP oleh di bawah Bapak Wakil Presiden. Mungkin ya ada lagi Kak yang ingin disampaikan. Kalau tidak ya mungkin karena kesempatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu dari perencana hadir, memang ya menjadi ya mungkin ini hanya di luar dari ini Pak ya, tapi ada kaitannya dengan RUP. Mungkin ya tidak klubnya juga ini ya ada kaitannya dengan yang akan kami sampaikan, bahwa ya mungkin teman-teman admin itu sering ini kalau di kantor kami kita mungkin terkait honor atau apalah atau perjalanan atau ini mungkin ya kesempatan ini kami sampaikan kepada ya, Bapak Ibu perencana ya, mungkin karena sebetulnya kerja input RUP itu tidak hanya ya, kalau saya pun yang di LPS ini belum terlalu ini karena rumitnya menginput RUP ini ya, mungkin di OPD bisa apakah nanti berbentuk honor atau ya perjalanan ketika teman-teman ke sini. Sampai saat ini masih Pak, teman-teman dari OPD mungkin sudah 1 minggu ini bolak-balik ini ke kantor kami karena rumitnya penginputan RUP ini. Jadi mungkin ini juga menjadi bahan kita semua dan khusus di kami mungkin ya menjadi atensi pimpinan, mudah-mudahan bisa mendapat sambutan dari pimpinan kita yang lebih tinggi. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau masih ada yang mau disampaikan ya, artinya kalaupun di forum ini tidak disampaikan, kami tetap terbuka untuk di luar dari forum ini Bapak Ibu datang ke kantor untuk tetap kami fasilitasi terkait kegiatan penginputan RUP. Tugas kami adalah ya mengawal RUP ini sampai klop sehingga tidak terjadi lagi temuan-temuan atau ya, justifikasi yang tidak baik terhadap RUP kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ya kurang lebih 1 jam sudah kita lakukan pertemuan ini terhadap kendala-kendala yang dihadapi, apakah itu yang disampaikan atau tidak tersampaikan, kami tetap terbuka untuk melakukan pendampingan atau ya kami siap jika ada Bapak Ibu yang ingin ke kantor kami ya, tidak 24 jam tapi ya pada jam-jam kantor kami tetap terbuka. Ibu Umi masih bergabung? Sudah. Sebelum ini Pak, kira-kira sebetulnya mohon mungkin komitmen kita Bapak Ibu dari admin RUP, kira-kira kapan RUP ini bisa klop semua? Mungkin ada 1-2 pernyataan
bahwa seminggu dari sekarang RUP kita akan klop. Dan ini akan kami ikuti per hari, Pak. Jadi akan kami laporkan ke pimpinan kami dan tidak menutup kemungkinan akan diteruskan ke Pak Gubernur atau di grup L WA pimpinan OPD. Jadi akan kami laporkan mungkin per hari karena mengingat waktu yang sangat mendesak. Ibu Umi masih bergabungkah di? Oh, sudah. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman tim dari LPSE, saya kira untuk pertemuan kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya, meskipun ya. Izin Pak Sarbini terakhir. Oh, silakan Pak. Iya, terkait saja, yang Pak. Pak Sarbini tadi. Iya, satu aja Pak, terkait yang Pak Sarbini sampaikan bahwa kira-kira kapan kami bisa ini klopkan seluruhnya. Mungkin kami dikasih waktu OPD. Kan ini hari kerja tinggal sampai hari besok saja. Untuk dilaporkan ke pimpinan mungkin bisa hari Senin, Pak. Jadi kita masih ada ruang karena kan kita ini kerjanya sore ke malam, Pak. Demikian, Pak. Siap. Baik, Pak Sudianto. Saya kira pernyataan Pak Sudianto ini menjadi perwakilan dari pernyataan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan telah menyempatkan waktu untuk bergabung meskipun melalui media daring, dan ya memang di saat-saat ini menjadi media yang efektif untuk melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Kami tetap berharap untuk RUP kita semua menjadi klop dan ya kita bersiap lagi untuk penginputan di tahun 2022. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Demikian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah. 70.000. Apa itu? Sakit saja kepala.